Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Pada tanggal 24 Juli 2015 pukul 11 siang waktu Indonesia Barat, Hadratus Syekh menyampaikan ini banyak yang penting ya, saya pilih-pilih tapi ada ini nih. Langsung aja yang pertama ya, nomor 1, nanti digabung dengan yang lain. Di nomor 1, kalam suci Hadratus Syekh Pangresa Abah Awas Quddasallahu sirruh menyampaikan, bisi terbahagia dina torekat pindah, bisi terbahagia dina Islam pindah. Nah, ini pernyataan yang tegas ya dari Hadratus Syekh Pangresa Abah. Ini 1. Kemudian ya 2 aja lah. Lamun ingat ka guru mah pasti untung salilana, sabab guru mah selalu sesarangan sareng Allah. Nah, baik. Ini yang pertama dulu. Para ikhwan akhwat rahimakumullah, sabda yang pertama tentang siapa saja yang sedang belajar thariqah, dinyatakan, ditegaskan oleh Hadratus Syekh Pangresa Abah, bisi terbahagia dina tarekat pindah, bisi terbahagia dina Islam pindah. Nah, ini asbabul wurudnya atau asbabun nuzul kalau Quran. Ini Hadratus Syekh Pangresa Abah satu saat bercerita sebelum menyampaikan kalam suci ini oleh seorang mu'alaf kan. Nah, mu'alaf ini saya tidak sebut namanya lah ya. Beliau ini sebelum masuk Islam ya, sebelum ditalkin, beliau adalah salah seorang pendeta yang ketika di dalam melaksanakan agama Kristen ya, sebelum masuk ke Islam dan bertarekat, beliau ini kesejahteraannya disupport, dijamin oleh pihak gereja ya. Setiap hari keperluannya apa ya, keluarganya berapa, kendaraannya untuk apa, konsumsi, pokoknya segala kebutuhan keluarga beliau ini ditanggung lah sehingga nyaman. Nah, dalam perjalanan hidupnya orang ini ditakdirkan oleh Allah terbuka hidayah dan akhirnya dia masuk Islam, juga ditalqin. Tetapi pada perjalanan dia bertorikot masuk Islam, fasilitas yang biasa dia rasakan ketika sedang menjadi pendeta tidak atau belum dia rasakan di awal dia masuk Islam bertorikot. Jadi setelah kecium bahwa beliau ini masuk Islam bertorikot, maka semua fasilitas itu di-cut ya, mobil diambil ya kan, kemudian ya biasanya per minggu dia dikasih sekian sama pihak gereja gitu kan, semua pokoknya dipangkas, dipotong, nggak ada. Nah, sedangkan dari para ikhwan, dari sesama muslim, tidak ada atau belum ada yang care atau perhatian untuk menggantikan kesejahteraan itu. Nah, mulailah beliau ini nyanyi lah, kenapa kok di Islam gini, kenapa kok perayaan begitu, kenapa. Nah, sampai-sampai beliau ini datang ke Pangresa Abah
kemudian mengadukan tentang keadaan beliau, bahwa Abah kok saya di Islam begini, tidak seperti di Kristen. Abah kok saya di ketorekat begini, tidak seperti di Kristen. Nah, pokoknya curhat lah. Nah, maka para sahabat mengatakan ini, bisi teu bahagia dina tarekat pindah, bisi teu bahagia dina Islam pindah. Kalau tidak bahagia dalam tarekat, pindah aja. Kalau tidak bahagia di Islam, pindah aja. Nah, para iwan yang saya muliakan, sabda ini bukan hanya untuk orang itu, sebetulnya berlaku untuk siapa saja, termasuk untuk saya, untuk kita semua yang sedang belajar bertorikot, mengikuti Syekh Mursyid, membersihkan diri. Tidak ada yang tidak diuji, ya kan? Pertama, lebih spesial atau lebih khusus kita bicarakan di uji ekonomi. Nah, kok Syekh Mursyid sampai mengatakan hal yang demikian keras? Para iwan yang saya muliakan, ada sebuah hadis yang mengatakan, al-muslimul qawiyyu, al-muslimul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal muslimid dhaif. Jadi orang muslim yang kuat menerima ujian, kuat menerima godaan, itu khairun wa ahabbu ilallah minal muslimid dhaif, lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada seorang muslim yang cengeng. Tadi itu yang curhat itu cengeng, ya, manja. Nah, oleh karena itu kita semua yang sedang nikreh ngereuyeuh, orang Sunda bilang, ya, jangan ungut kalinuan, jangan gedag keanginan. Bahasa Sunda, ulah ungut kalinuan, ulah gedag keanginan. Tegak, ikuti. Ya, ada di buku Kanzul Arasnya Pembantu Khusus Abah Jagat, itu kalam suci para sahabat menyampaikan tentang sebuah analogi pengibaratan murid dalam bertorikat itu seperti genting, kenteng, ya kan? Jadi genting itu bisa naik ke atap, itu prosesnya luar biasa. Diinjek, diinjek, ditumbuk, diaduk, dibakar, dijemur, ya. Habis itu konon katanya dibanting itu. Kalau pecah, diaduk lagi. Itu. Nah, genting-genting yang bisa naik ke atap itu adalah genting-genting yang lulus melewati beberapa proses pencetakan tadi. Nah, ini penting disampaikan secara keilmuan, secara teori kita bertorikot, bertasawuf, para ikhwan yang saya muliakan. Jadi ketika kita ditakdirkan Allah ditalkin, bertorikot, apa bertorikot? Berjalan menuju Allah dengan dibimbing oleh Hadratus Syekh Mursyid yang ittisalus sanad, yang nyambung silsilahnya sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita ini masuk ke berbagai macam ujian dan ujian. Kalau boleh saya bilang, bertorikot itu masuk dari satu episode, selesai masuk ke episode selanjutnya, terus seperti itu. Nah, itu tujuannya adalah untuk memperhalus diri kita semua. Apa saja konteks ujiannya, ya, saya tidak sebut macam-macam, ya, macam-macam. Nah, jadi jangan aneh, jangan mundur. Di mana-mana kalau mau naik kelas wajib mengikuti ujian. Itu para ikhwan akhwat rahimakumullah. Nah, bahkan ada sebuah hadis juga mengatakan, idza ahabballahu qauma ibtalahu. Ketika Allah mencintai sebuah kaum, maka kaum itu diujinya. Jadi ujian itu adalah kasih sayang Allah untuk apa? Supaya kita kembali kepada Allah, ya, merapat. Dengan diuji, orang itu biasanya nyuksruk. Kalau orang sudah bisa menerima ujian, nyuksruk, sujud. Gusti, ya Allah, nah kan gitu. Coba kalau segala enak
segala mudah, biasanya lupa. Nah, kecuali pribadi-pribadi, jiwa-jiwa yang sudah kokoh, ya, yang sudah tidak terhalang dengan susah, dengan senang, dengan bahagia dan celaka. Nah, udah panceg, udah ajeg. Nah, bagi murid-murid, bagi jiwa-jiwa yang seperti ini, itu udah dibebaskan juga, udah nggak jadi masalah. Nah, para murid di awal permulaan yang banyak menerima ujian ini dipastikan murid-murid yang masih banyak perhatiannya kepada selain Allah. Kembali saya sampaikan, jadi ujian yang disampaikan Allah kepada siapa saja yang sedang belajar thariqah itu adalah skenario ilahi untuk menarik kita supaya kita kembali kepada Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala sangat pencemburu. Cemburu kepada hambanya kalau mencintai selainnya, selain Allah. Ya. Itu ikhwan akhwat yang saya muliakan. Nah, teruslah beramaliyah, sohbah, sharing dengan ikhwan-ikhwan yang sudah mujahadahnya kuat, insya Allah semakin terbuka. Waktu di masjid Banjaran Bandung kemarin saya menyampaikan, jadi ketika seorang murid menerima ujian-ujian itu, jangan sampai tidak datang ke Syekh Mursyid, jangan sampai tidak datang bergabung amaliyah dengan ikhwan-ikhwan yang lain. Kalau meninggalkan dua ini, nanti salah mengambil keputusan dan kita semakin jauh, ya, jauh dari rel yang seharusnya kita ikuti. Nah, ini tentang sabda suci pengasabah yang begitu tegas. Bisi terbahagia dina tarekat binah. Bisi terbahagia dina Islam binah. Artinya apa? Guru itu tidak senang kepada murid yang cengeng. Tidak senang kepada murid yang banyak curhat, mengeluh tentang kesulitan hidup. Hadapi, justru hajar dengan apa? Dengan zikir. Ya. Ya, saya sudah pernah menyampaikan di beberapa pertemuan kemarin kalam suci para sahabat dari buku Kanzul Aras, ya, yang dikumpulkan oleh pembantu khusus pengrasa Bajagan. Segala sesuatu yang kita tidak mau dalam kehidupan itu musuh kehidupan. Malas ibadah, usaha mundur, apalagi bete dan lain-lain, itu musuh sabda suci pengrasa Abah. Nah, musuh ini tidak akan bisa dikalahkan oleh apapun kecuali dengan zikir, hajar geber. Ya, nanti plong, nyingrai, kata orang Sunda, nyingrai. Bukan oleh kita, ya, oleh Allah dengan karomah ridho Syekh Mursyid dijauhkan. Karena kita bersama dengan yang memberikan masalah itu. Gitu. Sebetulnya masalah datang dari kita. Dari apa? Dari kelupaan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sedikit saja yang pertama. Baik, yang kedua, ya ikhwan akhwat yang saya muliakan, kalam suci Hadratus Syekh pengrasa Abah adalah lamun ingat ka guru mah pasti untung salilana, sabab guru mah selalu sasarengan sareng Allah. Nah, ingatan itu gentayangan, ya. Ingatan itu kalau diibaratkan fisik, lari sana, lari sini, ke sana, kemari, wah, bebelanjangan. Ruhani, ya jasadnya sih di sajadah, jasadnya di rumah, jasadnya duduk di kursi, tapi pikirannya lelembutan anak. Kurungnya diam, kuringnya. Istilah apa? Sayahnya. Kalau badan saya di rumah, badan saya di rumah, sedang duduk, badan saya di rumah, ya, sedang apa macam-macam. Sayahnya ini suka keluar, banyak keluar dari badan saya. Saya itu yang dimaksud di sini kuring. Kuring itu ruh ruhani, bukan ruh jismani. Ya. Kalau ruh jismani ya menggerakkan jasad kan. Ini kuringnya ini, yang suka gentayangan. Wah. Bahkan ulama tasawuf, ahli marifat, sampai diberikan kemampuan menghitung
menghitung larinya ingatan manusia ini, itu satu hari satu malam sampai 70.000. Coba 70.000 ingatan atau 70.000 tempat yang dia kunjungi. Apa nggak capek? Apa nggak stres? Kalau diibaratkan fisik, lari sana, kamu ke sana, udah ke sana lagi, ke sana, coba, lelah, capek. Jadi ruh yang capek, ruh yang stres, ruh yang bete itu, ruh yang ingatan rohaninya itu gentayangan ke sana kemari. Pastilah capek. Ya. Mengikuti pikiran. Wah. Itu maka para ikhwan akhwat yang saya muliakan, yang bisa menenangkan hati, jiwa adalah menghentikan ingatan-ingatan itu. Stop, tutup, di lockdown, dikunci, ulah keluar, ngajedok dia, kan gitu. Diam, harus diam kemana? Diam hanya ingat ke satu titik, kemana? Ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekali lagi, yang membuat manusia berat hidup, yang membuat manusia bete hidup, yang membuat manusia tidak tenang, bahkan menimbulkan berbagai macam penyakit, adalah gentayangan pikiran, gentayangan ingatan. Itu harus diputus, harus dihentikan, diborogol, didiamkan. Hanya satu saja yang diingat. Siapa? Allah. Supaya ingatnya abadi ini, maka ditanamkan cara ingat yang abadi itu dengan talqin zikir. Nah, sekarang menjadi sebaliknya. Kalau sudah ditalqin, ya kan, walaupun badan saya beraktivitas ke sana kemari, badan saya di WC, badan saya di masjid, badan saya di mall, badan saya di kantor, badan saya di sawah, badan saya di sekolah, badan saya di pasar, badan saya di motor, badan saya di mana saja, sayahnya kalau sudah talqin hanya dengan Allah. Ya kan? Jadi kebalik. Kalau sebelum ditalqin terbalik. Ya, badan saya diam tapi ingatan saya gentayangan ke sana kemari. Ini yang membuat manusia capek, lelah. Mikirin itu, mikirin ini gimana nanti. Capek, lelah. Nah, setelah ditalqin dibalikan, sayahnya diam, badan saya silakan ke sana kemari. Alhamdulillah. Ya. Saya pernah mendengar sebuah keterangan di kitab Al-Asbah wan Nadhair. Kalau seseorang man asbaha dunya akbaru hammihi falaisa minallah fi syai' wa ulzima fi qalbihi. Siapa yang di dalam hatinya menomorsatukan, mementingkan ingatan kepada urusan duniawi, Allah dinantikan di ingatan hatinya. Yang ada gimana ini usaha lancar, gimana ini supaya uang banyak, gimana. Allahnya tidak ada. Ingat Allahnya nggak ada, cuma di mulut doang. Nyebut Allah di mulut, di qalbu dirasanya duniawi, syahwat, selain Allah. Nah, di kitab Al-Asbah wan Nadhair itu dijelaskan, barang siapa yang mengutamakan, yang mementingkan, yang menomorsatukan, yang mencita-citakan dunia selain Allah, maka yang terjadi bagi orang itu akan ditanamkan oleh Allah di dalam hatinya. Ditanamkan, dipatri, dicorkan, diberikan. Apa yang akan diberikan, yang akan ditanamkan oleh Allah kepada orang-orang yang di dalam hatinya hanya duniawi saja, yang menjadi fokus tujuannya, yang menjadi fokus cita-citanya kesana kemari, bukan Allah yang dinomorsatukan, hanya kepentingan fisikly. Maka para ulama ahli ma'rifat mengatakan, orang yang menjadikan urusan dunia syahwat tujuan utamanya bukan Allah, bahkan Allah dikesampingkan, ibadah pun sisa, ibadah teh sesa di sawah, sesa gawe, sesa, maka orang itu akan ditanamkan di dalam, sekali lagi ditanamkan, saya ulangi, ditanamkan, dicorkan, diabadikan, artinya tidak akan hilang. Abadi ini apa? Satu, hamun layan koti'u abadan. Allah akan tanamkan, akan corkan di hati orang itu, bingung,
yang tidak akan pernah putus-putus. Setiap hari bingung, bangun tidur bingung, mau tidur bingung, mungkin sedang tidurnya saja mimpi bingung. Alhamdulillah min dalik baradain sing jararau, kata orang tua mah. Sekali lagi, mau tidur bingung, bangun tidur bingung, sedang tidur saja mungkin mimpinya buruk. Karena apa? Tidak ada Allah di hati. Nah, hanya nyebut Allah di lisan, kafir juga bisa. Nah, talqin ini memasukkan ingatan kepada Allah yang abadi, ditanamkan. Setelah ditanamkan cahaya Allah, ingat Allah di hati, maka ingatan kepada selain Allah keluar dia. Hati itu tidak bisa ditempati oleh dua ingatan. Jadi, hati itu tidak bisa ditempati oleh dua ingatan. Kalau dia ingat sesuatu hal, yang lain keluar. Sekali lagi, ingatan itu hanya satu. Kalau sedang ingat Allah, selain Allah keluar. Nah, contoh ini hati. Ingat Allah. Di kolbu, di jantung. Yang lain nggak ada. Keluar. Ingatan, sekali lagi, ingatan hati tidak bisa mengingat dua, apalagi tiga, apalagi banyak di satu waktu. Dia loncat-loncat. Ingat ini, yang lain hilang. Kalau ini berhenti, contoh misalkan, sekarang ingat sawah, yang lain hilang. Sawahnya ditinggalkan, kemana? Pergi ke rumah, sawah hilang, yang ada rumah. Nah, dari rumah ingatannya pergi kemana? Ke pasar. Pasar sekarang yang ada. Dari pasar dia loncat kemana? Ke pasir. Orang sudah bilang pasir. Pasir itu bukit-bukit di sawah. Dari pasir kemana? Ke kantor. Dia akan terus. Tidak bisa siapapun dalam satu waktu mengingat semua nggak ada. Cuma di dalam hati itu, nah, ingatannya itu bisa keseng tong 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 tong. Ikhwan awat yang saya muliakan, sekali lagi, kalau urusan duniawi jadi tujuan utama di kehidupan manusia ini, Allah mengatakan melalui para ulama ini, yang ada bukan kebahagiaan yang kamu raih, bukan ketenangan yang kamu raih, tetapi hamun la yanqati'u abadan. Bingung, nu moal mang itung-tung, cek orang Sunda mah. Ya, karena dulu ada nyanyinya kan? Bingung, aduh bingung, hatiku sedih sekali, tiada ketentraman dalam rumah ini. Oh, dulu nyanyi. Siapa itu dulu yang nyanyi? Wah, lupa lah. Bingung, aduh bingung, tiada ketentraman dalam rumah. Rumahnya neraka. Ya, siang malam durdar, pasea. Padahal kecil. Kenapa? Karena tidak ada ketenangan. Stres. Naudzubillahi min dzalik. Hamun layan kotiu abadan. Yang kedua, para ulama ahli ma'rifat mengatakan kalau orang-orang menjadikan urusan dunianya di otaknya, di hatinya menjadi capaian utama, tujuan utama, dia pergi ke sana kemari, ya, ingin anu, bukan Allah yang dituju, bukan istiqomah, bukan ingin diri menjadi lebih soleh, saya ingin menjadi lebih taat, saya ingin menjadi lebih baik, saya ingin menjadi lebih lembut, saya ingin menjadi lebih dermawan, saya ingin menjadi lebih kasih sayang. Itunya nggak ada. Yang ada tuh duit yang loba, kendaraan yang tak ganti, apalagi dan lain-lain. Nah, yang kedua, ulama ahli ma'rifat di kitab Al-Asbah wa Nadhair menyatakan kalau itu semua selain Allah yang kamu tuju, yang kamu idam-idamkan, wasyuglun la yatabarrahu abadan. Kamu di dalam hatimu, di dalam lahir batinmu akan Allah tanamkan, akan locorkan apa? Sibuk dohir batin yang tidak akan pernah hilang. Riweuh we. Batinnya stres, tidak ada kebahagiaan. Angan-angan. Ya. Satu angan-angan. Satu hamun itu bingung ya. Yang pertama bingung yang akan ditanamkan. Terus saya bingung. Mual leungit, bro. Brother,
Saya sampaikan nih. Guys. Ini kata si guys. Gak akan hilang guys kebingungan di dalam hatimu. Kamu pergi kemana? Ke Hong Kong, ke Jepang, ke Singapura, ke Arab, ke Amerika. Gak akan hilang guys. Brad. Tak percaya mah. Bingung, sibuk. Ya. Bingung, sibuk. Berat bebannya. Sibuk, dohir. Itu sebetulnya ruhani terdalamnya itu dia menangis sebetulnya. Ya. Ketika manusia seperti ini, dia hidup dalam sebuah mimpi, hidup dalam sebuah bayang-bayang, hidup dalam sebuah fata morgana, pergi ke sana kemari, sepertinya akan tercapai. Kalau ibarat asap, itu semua seperti asap. Uang ingin banyak, harta itu semua asap. Kenapa? Disebut ada, tapi ketika dipegang itu nggak ada. Artinya tidak akan puas, tidak akan selesai. Dunia kan seperti itu. Semakin diminum banyak seperti air laut, dia akan semakin haus, semakin kurang, semakin kurang. Serakah, semakin serakah. Naudzubillahi min dzalik. Sekali lagi, yang pertama bingung, yang akan ditanamkan, diciptakan di dalam hati orang tersebut. Yang kedua, syuglun, sibuk. Sibuk, sholat, tinggal, aduh, teka buru, sholat, dan ngurus itu, ngurus dia. Yang ketiga ya. Apa yang ketiga yang akan Allah tanamkan kepada manusia-manusia yang hidupnya hedonis, anarkis, materialis. Kalau istilah komunikasi sosiologi antropologi itu hedonis, jiwa binatang. Anarkis, buas, materialis. Itu menuhankan dunia, menuhankan uang, segalanya uang. Ternyata yang dia idamkan yang tujuh, yang terjadi apa? Ya yang datang kok bingung ya. Yang datang kok aku nggak henti-henti, capek. Begini, begitu. Allah bukan yang dituju. Baik. Yang ketiga, para ikhwan amat muslimin muslimat yang saya cintai semuanya, kalau duniawi, materi, kepuasan fisik yang engkau cari-cari, yang engkau jadikan tujuan, bukan Allah, maka yang ketiga, Allah akan tanamkan dalam jiwamu, dalam kehidupanmu, dalam aktivitasmu apa? Wa amalun la yablughu muntahahu. Kamu terus berangan-angan, kamu terus bercita-cita. Rahulung kayak kalau begitu, kalau nanti terus telepon. Kemudian masuk lagi. Ya. Itu teka rasa udah bertambah ibadah. Subhanallah, para ikhwan yang saya muliakan. Ini suaranya ada nggak ya? Ini kayak ada tabrak. Coba di komen. Suara ada nggak? Takut kecil. Ini dari volumenya turun. Ya, para ikhwan yang muliakan. Marilah kita bukan tidak boleh kerja, bukan, tapi target dan tujuan itu harus kita jawab dengan sabda Al-Jailani qad salasir al-malu khadimu wa anta khadimul. Al-malu khadimuka adalah harta bendamu itu harus menjadi pembantu kamu, khadim yang membantu kamu. Wa anta, sedangkan engkau khadimul maula, engkau harus menjadi pembantu Allah, hamba Allah yang tunduk patuh kepada Allah. Justru sebaliknya tadi, harta yang dicari, usaha yang dikerjakan itu
untuk meningkatkan ibadah kepada Allah, meningkatkan ketaatan, kesolehan, bukan malah menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur sepenuh langit dan bumi kita semua ditakdirkan Allah berguru mursyid kepada Hadratus Syekh Bangsa Abah Aos yang sudah jelas karomah barokahnya terlihat terasa oleh kita semua. Ya, saya juga tidak akan memaksa mengadopsi sabda Abah. Terserah Bapak Ibu. Ya. Ikut Abah itu bahagia nggak? Senang nggak? Terserah Bapak Ibu. Mau dilanjutkan silakan. Mau berhenti keluar silakan. Inilah tidak ada pengakuan dari Hadratus Syekh Pangrasa Abah. Ya, tidak. Kudu kadar yuk. Nggak ada. Atau ulah kadar itu tidak ada. Siapapun kalau masih ada kalimat jangan ke sana harus ke sini, nah, itu masih ada ego, masih ada pengakuan. Saya menurut itu tidak ada. Ya, kosong. Nah, kalabangnya begini. Reka dia mangga, reka itu mangga, teka itu teka dia mangga. Aduh. Nah, itu bukan untuk Abah, untuk kita semua juga demikian. Para ikhwan, itu ciri yang sudah tidak ada pengakuan, ya. Telepon. Nah, ikhwan awat yang saya muliakan, semoga dua kalam suci Hadratus Syekh Pangrasa Abah ini semakin menguatkan amaliyah kita, jiwa kita menjadi nutrisi ruh untuk kita lebih kokoh berpikir kepada Allah, lebih istiqomah menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan jangan cengeng. Ya, semua masalah yang didatangkan kepada kita itu kasih sayang Allah kepada kita supaya kita terus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara? Dikir. Ya, dikir aja. Kemudian hati tidak akan tenang kalau ingatannya hanya ingat dan bertujuan kepada selain Allah, apalagi urusan duniawi. Para ikhwan yang saya muliakan, insya Allah kita akan dijauhkan dari hal ini karena Allah melalui Syekh Mursyid sudah memasukkan cahayanya kepada ruh kita semua. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Saya doakan semua sehat lahir batin, istiqomah ibadah, dimudahkan segala urusan, diluaskan rezeki zahir dan batin, kaya raya dunia akhirat, soleh dan solehah. Semoga semua cita-citanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua ditakdirkan terus bersama dengan Hadratus Syekh fid dunya wal akhirah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.